Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudah sepatutnya, sudah sepantasnya memanjatkan segala puja dan puji itu yang mudah-mudahan membawa kita kepada orang-orang yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan untuk menjalankan apa-apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah larang. Salawat dan salam pun semoga selalu tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan keselamatan di akhirat dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, minggu kemarin itu perkawis era al-haya, malu era ayo baru ditaroskeun Pak. Wah, iya memang nu seueur ka era. Ya, ngerakeun eta malu-maluin tuh. Ya. Di parameter malu yang dijelaskan di dalam syariat adalah malu dalam hal maksiat, malu bil maksiat, dalam hal maksiat. Tetapi malu yang dalam hal kebaikan itu keliru gitu. Hayu orang ke masjid, abis mah era seueur dosa deh. Itu. Jadi malu dalam syariat itu adalah malu definisi bil maksiat. Pada saat mau maksiat, lima era ya, sudah diberikan begitu banyak rezeki, tetapi malu banyak, malu tidak ibadah. Nah, berarti harus ibadah gitu. Jadi ada rule-nya ya. Jadi sekali lagi, malu dalam hal kebaikan itu sebuah kekeliruan gitu. Ada lagi ya, sebagaimana qaul Roma Irama ya kayaknya malu tuh. Kalau memang tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Dan itu memang perkataan dari hadis, Pak. Sehingga malu ini seharusnya menjadi salah satu hal yang menjadi landasan keimanan kita. Malu, salah satu malu yang terkenal di dalam kisah Al-Quran adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu menjadi, kalau sekarang asisten ya, asisten rumah tangga barangkali. Kalau sekarang, tapi Nabi Yusuf itu menjadi asisten rumah tangga dari Siti Zulaikha. Dan kalau mungkin dikatakan status sosial, Nabi Yusuf punya status sosial yang status sosialnya jauh lebih rendah dibandingkan Siti Zulaikha. Sehingga dikira oleh Siti Zulaikha dengan ketampanan yang luar biasa, 11-12 orang ambil lah. Beda tipis, cuma tipis naon. Jadi dianggap bahwa Siti Zulaikha itu bisa memperlakukan Nabi Yusuf dengan sesuka hatinya.
Ya, salah satunya adalah diminta untuk berzina. Kami Pak Ali masih gana, oh diajak itu tuh, siap. Entong ning sakali, wah setiap dinten oke sih gana hayu. Tos makasep, coba perawakan gagah kan, tegak, luar biasa. Suka goes, tenaga kan lumayan terjaga ya kan. Tetapi apa kata Nabi Yusuf? Aku malu ya Allah. Malu dalam arti yang sebenarnya itu mendekatkan kepada akhlak yang terpuji. Kata Nabi Yusuf, malu. Sudah diberikan sedemikian nikmat yang luar biasa, tapi aku bermaksiat. Dan luar biasanya Nabi Yusuf adalah masih pemuda, lajang. Si bujang ya, tapi sana si bujang lapuk. Bujang ya, wes luar biasa, sempurna lah, sempurna. Dan ini salah satu yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah malulah dalam hal bermaksiat. Malulah. Baik, kita masuk kepada hadis arba'in yang ke-21. Nah, Pak orang tes pertengahan ya Pak. Tes pertengahan. Karena hadis arba'in itu jumlahnya ada 42. Ini sudah pertengahan. Nisfu pertengahan. Sana nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban mah orang kedap daya puasa. Baik. Kita yang ke-21 sekarang. Ada yang bawa buku hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amr, dari Abu Amr. Ada juga yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Amroh. Ini sama-sama ya. Kunyah itu nama panggilan. Nami Abdi Nuruddin, kunyahna saha Udin. Nah, itu kunyah nama panggilan. Sama seperti Abdurrahman bin Sakhar kemudian dipanggil Abu Hurairah. Nah, itu kunyah Abu Hurairah. Nama panggilan. Ocon. An Abi Amr. Ada yang mengatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Nah, As-Saqafi ini Pak, itu salah satu suku di Taif, di kota Taif. Jadi Nabi itu Pak kalau berdoa pasti diijabah. Karena pada saat dulu pertama kali sebelum Fathu Mekah itu, di awal-awal Nabi berdakwah, Nabi ke Taif. Pada saat Nabi ke Taif, tidak ada seorang pun yang menerima dakwah Nabi, satu pun tidak ada. Bahkan Nabi dilempari batu, kotoran, macam-macam pada saat itu, sampai kemudian Nabi berdarah. Dan kisahnya ini salah satu kisah yang muktabar, yang terkenal. Tetapi apa kata Nabi pada saat diberikan tawaran oleh malaikat untuk menumpahkan atau membalas dengan 2 gunung pada saat itu. 2 gunung. Kalau seandainya mau 2 gunung ini ditimpakan ke kaum mereka, seandainya saja pada saat itu Nabi Muhammad bukanlah Nabi yang mulia, maka beliau pastilah membalas apa yang telah mereka lakukan. Tetapi kata Nabi tidak. Mereka seperti itu karena ketidaktahuan saja, karena kebodohan saja. Lantas kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa, mudah-mudahan dari min sulbihim. Nah, min sulbihim itu dari anak keturunan mereka itu akan menjadikan semuanya tidak menyekutukan Allah. Dan ini salah satu doa yang dijabah. Pada saat Fathu Mekah, sudah tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Karena semakin banyak orang yang mengikuti. Dan Fathu Mekah itu Pak, kejadian yang luar biasa, menaklukkan satu kota, satu kaum, satu bangsa tanpa pertumpahan darah setetes pun. Dan tidak pernah ada dalam sejarah itu Pak. Bagaimana menaklukkan kota tanpa pertumpahan darah? Kita tahu misalkan di perang salib, wah berjuta-juta orang itu meninggal. Di peperangan yang lain juga sama. Terlalu banyak orang yang dibunuh untuk menaklukkan satu bangsa, satu kota. Tapi Fathu Mekah itu diabadikan di dalam surah Al-Quran.
yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah, itu menceritakan tentang Fathu Mekah, bahwa ketika datang pertolongan kemudian dan datanglah kemenangan itu. Pada saat pertolongan dan kemenangan datang, apa kata Allah? Fastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih yang banyak dan memohon ampun juga yang banyak. Karena boleh jadi kemenangan kita itu di atas penderitaan orang lain. Dan ini berlaku untuk kehidupan kita sekarang, Pak. Umpama kita dapat bonus kah di pekerjaan, atau dapat gaji besar umpama di pekerjaan, ya boleh jadi kita melewati senior-senior yang mungkin seharusnya lebih dulu harusnya dari kita. Kadang-kadang begitu, Pak, itu. Maka kata Allah, enggak, anugerah yang kalian dapatkan itu boleh jadi menyakiti orang lain. Maka perbanyaklah mensucikan Allah dan beristighfar. Jadi kalau kita pertama kali mendapatkan anugerah, sebaiknya istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, rezeki yang kita dapatkan ini jangan-jangan ada hak orang lain yang terambil. Jangan-jangan ada orang lain yang seharusnya lebih berhak menerima daripada kita. Meskipun misalnya kita tidak tahu itu, tapi itu dulu yang harus kita lakukan, baru kemudian, tapi ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu yang telah memberikan rezeki kepada kami untuk memberikan apa kepada anak istri umpama. Jadi harus ingat itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu ajaran Al-Quran yang tidak bisa ditolak. Kemenangan dan anugerah itu jangan semata-mata dinilai sebagai sesuatu kenikmatan, tetapi boleh jadi ujian. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan diakhiri dengan kalimat innahu kana tawwab. Allah sangat senang sekali orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita mah seringkali bolak-belok, Pak. Nah, ini yang akan kita bahas. Istaqim, yaitu jalan yang lurus. Jadi Abu Sufyan bin Abdillah As-Saqafi ini, atau kunyahnya adalah Abu Amr, Pak, itu berasal dari suku dari kota Taif, ya, kota Taif. Kota Taif ini yang dulunya adalah orang-orangnya membenci Nabi, kemudian tidak menerima dakwah Nabi. Ternyata statusnya di kemudian hari semua tanpa terkecuali ikut Nabi, semua masuk Islam. Luar biasa, daerah subur, Pak, ya. Kami melak campur itu jadi itu, Pak. Sukunya suku Saqif. Kemudian keutamaan dari Abu Amr ini, Pak, adalah meminta nasihat langsung dari Nabi yang dalam kalimatnya, ya Rasul, ini saya tanyakan kepadamu dan saya tidak tanyakan lagi kepada orang lain, Pak. Cuman kepada Nabi saja. Makanya Nabi mengatakan dua hal yang itu menjadi asas atau prinsip dalam Islam. Berarti orang ini adalah orang yang cerdas ini, Pak. Kemudian, Pak, yang luar biasanya, setelah beliau masuk Islam di kurang lebih 9 Hijriah, beliau menjadi pemimpin kaum di Taif itu, dan kemudian berbondong-bondong orang masuk Islam. Luar biasa ini. Jadi zaman dulu, Pak, kalau membenci luar biasa membenci. Tapi pada saat mereka kembali mencintai Rasul, wah itu samina wa atoda dan hanif, semua lurus gitu, Pak. Semuanya jadi ikut Nabi. Luar biasa memang, sekalinya dapat hidayah semuanya tidak tanggung-tanggung, Pak. Bahkan akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang kafir lagi, semuanya masuk Islam. Luar biasa ya. Dan kisah ini banyak kita jumpai di sahabat-sahabat Nabi. Dulu Umar bin Khattab juga sama kan, ingin membunuh Nabi. Tapi setelah masuk Islam, orang yang paling berani menyatakan diri seorang muslim di hadapan semua orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, dipukulin berapa kali sampai berdarah, tapi tidak menyurutkan keimanan. Seperti itulah keimanan, Pak. Luar biasa. Jumlah hadisnya yang diriwayatkan sedikit, tidak diketahui banyaknya, tapi di beberapa kitab ada nama beliau. Dan wafatnya juga tidak diketahui, cuman diperkirakan pada masa awal Khulafaur Rasyidin.
pada masa-masa awal khalifah, pada saat setelah Nabi wafat diperkirakan, tapi dalam sejarah tidak disebutkan secara pasti. Nah, berarti maknanya adalah kita tidak perlu mengetahui sampai sedetil itu tentang kewafatannya, tetapi paling tidak beliau pernah meriwayatkan hadis yang mulia ini, dan ini hadis yang sahih. Baik, apa kata ulama tentang iman? Secara lugawi, iman itu berasal dari kata amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan. Artinya percaya, membenarkan, dan merasa aman. Nih. Berarti seharusnya orang yang percaya kepada Allah harusnya membawa ketentraman dalam dirinya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tutma'inna wa aqimus sholat. Sholat itu seharusnya membawa ketenangan kepada hati kalian. Nah, ini jadi pertarusan ke orang, upami orang sholat tenang apa ngahayal. Akhirnya sarang hayalan kan, sana keimanan. Nah, itu Pak, seharusnya kata Allah, pada saat kita beribadah wabil khusus sholat, itu membawa ketenangan dalam diri kita. Jadi kalau saking tenang nah memang Pak, jadi ngahayal. Luar biasa memang. Jadi amana yu'minu imanan, itu membenarkan dan merasa aman. Secara istilah, secara syar'i adalah i'tiqadu bil qalbi. Apa itu i'tiqadu bil qalbi? Keyakinan dalam hati iman itu. Wa qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalu bil jawarih, dan dengan perbuatan anggota badan. Berarti pertanyaan umpama, Ustaz, ada orang yang sudah beriman tetapi tidak sholat, berarti tidak sempurna. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih, barang siapa yang tidak sholat dengan sengaja, maka dia sudah termasuk kepada kafir. Dengan sengaja tidak meninggalkan sholatnya, sengaja gitu, itu sudah termasuk ke dalam kategori kafir. Kenapa? Karena yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Begitu Pak. Ini harus hati-hati perkara sholat ini. Meskipun nanti kafir itu terbagi menjadi beberapa bagian, sudah saya jelaskan ya. Paling tidak saya ulangi bahwa kafir itu ada bermakna kafir dalam i'tiqadiyah, dalam keyakinan, ada bil lisan, dalam lisan, kemudian nanti ada juga amaliyah, dalam amal. Jadi ada beberapa kategori kufur. Tetapi kalau dalam beberapa pendapat ulama tentang bagaimana orang yang meninggalkan sholat, itu mayoritas adalah menyatakan kafir. Kafir itu sudah tidak bisa diganggu gugat itu. Udah, kalau tidak sholat berarti ya mau sama dengan kafir. Karena apa bedanya? Keimanan saja tidak cukup. Karena definisi iman, rukun iman berarti ada 3 ini Pak. 1 dengan hati, 2 dengan lisan, 3 dengan amal perbuatan, dengan anggota badan melakukan. Begitu. Kalau salah satunya namanya juga rukun. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, batal sudah. Kan begitu. Jadi tidak bisa cuman di dalam qalbi ada Nabi matos iman. Tapi anger kieu awok sholat henteu Nah itu satu paket Pak. Kalau sudah abok mesti nggak sholat itu. Udah mual mungkin Pak, misalkan pada sholat didinya ayah cap orang tua umpama, tapi pada sholat senyunahan lem misalkan Allahu Akbar ayat. Udah mual mesti itu ditinggalkan sholat Pak. Nanti kita bahas. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Yazidu ta'ah, bertambahnya ketaatan, dan wa yanqusu bil ma'siyat, dan berkurangnya maksiat, mengurangi, menjauhi. Sekarang pertanyaan, Pak Ustaz, ini kan hati kita tuh ya muqallibal qulub kan, bolak-balik, kadang full keimanan, kadang drop kan keimanan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa iman itu bisa naik, kenapa iman itu bisa drop? Nah dijawab oleh ulama, yazidut bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa keimanan yang bertambah itu karena kita banyak melakukan amal soleh Pak.
Nanti kita bisa coba, kita melakukan amal soleh banyak, ibadahnya nikmat gak coba? Makin bertambah gak ibadah itu? Tapi coba kita melakukan maksiat satu kali saja, itu bikin kacau itu Pak. Nanti dari maksiat satu ke maksiat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sampai kemudian kita malas untuk beribadah. Cobain saja Pak. Berarti apa maknanya? Keimanan yang meningkat karena banyak ibadah. Keimanan yang berkurang karena kita banyak melakukan maksiat. Itu mesti Pak, kaidahnya begitu. Sehingga kalau kita merasa, dari masih ganang kurang, kok malas amat itu ibadah, berarti banyak melakukan maksiat. Tapi tidak asana hente Ustaz, berarti banyak lago. Tahu lago Pak? Udah saya bahas, berarti banyak lagonya. Lago itu bukan perkara maksiat, tetapi mengarah kepada kesana. Itu pernah sering saya contohkan ya, sering saya contohkan. Salah satunya adalah nonton bola, tapi pas begitu Allahu Akbar, sekedap lah. Begitu sekedap terus beresan. Jantan mereka masjid. Ya gitu Pak. Makanya harus perhatikan Pak, keimanan ini makin kita meningkat, berarti banyak amal ibadah kita yang dilakukan. Tetapi kalau dia berkurang, berarti banyak maksiat yang dilakukan. Dalilnya begitu. Kemudian, iman itu salah satu cirinya adalah seperti di surah Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina adalah orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, maka kemudian bergetarlah hati mereka. Dipahami orang kumaha Pak? Bergetar apa cicing? Begitu Allahu Akbar, bergetar apa ente teh? Da anggar we mun sila lajo terus da kumaha ya tetos hiji kosong. Aduh, da urang mah kieu Pak, sigana tebih keneh urang karena keimanan sempurna teh ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, hati orang kumaha bergetar apa itu? Cicing kieu. Aduh. Terus adan deui wae cenah, perasaan karek tadi adan di paotak, adan deui wae. Qomat deui, salat deui wae. Aduh. Da asa capek amat ibadah sih. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Pada saat dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Ieu mah pas ngadangu nu ngaos teh kumaha seganeng asa ganeng, asa panas, sigana urang mulbak ku jurig. Dan nu panas dibacakan ayat-ayat mah nu aya jinan, nu aya jurigan awak. Pami orang kapanasan berarti aya jurigan eta kade eta Pak, karena diruqyah eta. Pami panas ku paotang tah berarti kena diruqyah ku paotang. Sakalian cepil lah gitu. Aduh. Kumaha urang apa sigana tebih urang mah nya. Zadathum, jadi makin mendengar lafaz Allah, makin banyak disebutkan ayat-ayatnya, makin bertambah keimanan dan makin banyak beribadah Pak. Nah, orang mah angger. Makanya orang yang beriman, betul-betul beriman Pak, membaca ayat kursi itu meresap ke hati, juri ke sieun. Da orang baca ayat kursi 100 kali, seuri jurig malah seuri ka orang. Eta mah cuman di mulut, di lisan. Karena tidak sampai ke hati. Makanya pernah saya sampaikan ya, orang yang berilmu, beriman, takut kepada Allah, jangankan jisimnya, jangankan wujud fisiknya, sendalnya saja ditakuti. Bahkan aromanya saja, anginnya saja, terompah suara sendal, itu sudah ditakuti. Sama seperti cerita Umar bin Khattab. Dan ini Nabi yang menyampaikan. Kalau Nabi yang menyampaikan, ya sudahlah. Samina wa ata'na kita. Kalau Sayyidina Umar lewat di satu jalan,
setan ke jalan yang lain. Berarti apa? Bukan karena Sayyidina Umarnya, bukan, tetapi karena keimanan yang menancap di hatinya itulah yang menyebabkan setan takut. Gitu. Ada orang babarangan gitu. Sana mana orang ke RT tilu, masih di RT tilu, pami misalkan Sayyidina Umar, berarti ke RT 4 umpama ke RT 2. Da orang masa sarangan sareng jurig deh. Aduh. CS nah besti. Gitu ditaruh saya ini mah besti. Luar biasa. Jadi keimanan itu luar biasa. Kalau kita betul-betul menjadi orang yang beriman, menancap di hati kita, maka ini menjadi salah satu ciri, salah satu pertanda kita akan selamat. Makanya dalam perdebatan ulama, kan ada yang mengatakan yang penting iman. Kalau orang yang beriman, Islam, meskipun di neraka, nanti akan diangkat ke surga. Weh, enak banget. Sebentar dulu itu. Sebentar dulu itu ulama berbeda pendapat, ikhtilaf itu Pak di situ. Kata ulama, kalau yang definisi orang yang diangkat itu adalah orang yang sudah berusaha di dunianya, tetapi kemudian dia masih banyak juga berbuat dosa. Sholatnya tetap dilakukan, ibadah yang lain yang wajib tetap dilakukan. Tetapi STMJ itu betul. Tetapi pada saat meninggal ini sama, banyaknya sama juga. Itu yang disebut iman yang sedikit pun akan membawa selamat. Tetapi sudah berusaha gitu. Kalau tidak berusaha, Ustaz, bagaimana? Ada anggar, Pak. Bagaimana Allah menolong kalau kita sendiri tidak berupaya? Dan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, masih dalam hadis arba'in, manahaitukum anhu fajtanibuh, apa-apa yang telah Allah larang kepada kalian, berusahalah untuk menjauhi. Begitu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu fastata'tum. Apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian, berusahalah dengan semaksimal mungkin, bahasanya Pak. Kalau semaksimal mungkin berarti bagaimana? Ya sekuat tenaga kita, sekuat tenaga Pak, melaksanakan ibadah itu. Jangan cuman abdi mah tiasana sunah wungkul, sunah we gitu. Atau misalkan wajibna wungkul sunah nanti. Kacau. Fattaqullaha mastata'tum. Berusaha sedemikian mungkin, semaksimal mungkin. Baru kemudian setelah kita sudah maksimal sepertinya ini, ya sudah. Makanya nanti turunan dari fikihnya adalah kalau kita tidak bisa sholat berdiri, ya duduklah. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Sholat. Kalau tidak bisa berbaring, dengan isyarat. Pamit tetiasa isyarat, ya wayahna berarti disolatkan. Wayahna. Nah, seperti itu. Kemudian kata Nabi dalam hadis sahih, al-imanu bid'un wa sab'un. Minggu lalu sudah saya jelaskan, iman itu terdiri dari 70 cabang. 70 cabang. Dan yang paling tinggi, paling puncak itu adalah lafaz la ilaha illallah. Yang ada dalam hati kita menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Apa gangguan di jalan? Termasuk tai ucing tuh, Pak. Sok aya ranjau kan seueur eta teh. Pami aya nu alah keusik teh Pak sakedik pasti aya eta. Aya etaan pasti. Da abi mah moal kasasa dapatnya pasti Pak Haji Dedi. Aduh, seueur ranjau eta di jalan. Pami aya naon teh paniti, aya beling, aya naon teh macem-macem, bilih kasura gitu. Candak kapinggirkeun, candak kapinggirkeun, cauk. Tapi entong aya teh ucing mah pada cauk mah. Ya anggur mah comot sama sanes cauk. Yang paling tinggi lafaz la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan kerikilah
panitilah, belinglah yang ada di jalan. Dan itu termasuk ke dalam kategori ibadah. Luar biasa ibadah teh salat unggul orang teh Pak. Ibadah teh seueur bentukna. Mantap. Yang namanya surga itu Pak, itu banyak jalan menuju surga sanes Roma. Banyak jalan menuju surga. Ada orang yang surganya dari puasa. Ada orang yang surganya dari sholat berjamaah. Ada orang yang surganya dari berjualan yang jujur. Ada orang yang surganya adalah mengajar, menjadi dosen, menjadi guru. Ada surganya di situ. Berapa banyak pahala orang yang telah mengajari kita Pak, coba. Berapa banyak coba dari guru SD, mungkin dari TK. Ada orang mah ngalaman TK panginten Pak. Kabur mah teu ayahnya TK. Tapi ayeuna mah aya TK taman kolot. Cobian Pak. Berapa banyak pahala yang telah dikumpulkan guru-guru kita itu Pak. Banyak itu Pak. Dan bisa jadi, boleh jadi surganya di situ guru-guru kita itu. Banyak pahalanya. Ilmu yang bermanfaat kan itu. Sepanjang hayat kita pakai ilmunya Pak, ilmu guru-guru kita itu, maka sepanjang itu pula beliau mendapatkan pahala. Kemudian nanti kita mengajarkan lagi kepada anak, atau kita menjadi guru lagi kita ajarkan ke anak murid kita, berantai MLM itu Pak, MLM pahala itu. Makanya luar biasa kita mendoakan guru-guru kita ini yang dulu mengajari kita dengan sabar 1 tambah 1 4 sanes 2 kan gitu, luar biasa. Dan seharusnya memang begitu Pak. Akhlak seorang muslim adalah bagaimana kita mencari jalan surga kita. Jangan berputus asa dah abdi mah sanes ustad sigana moal ka surga ya. Justru saur abdi oge nu jantan ustad nu paling gampil ka neraka Pak. Kenapa demikian lah? Kalau saya mengatakan tapi tidak melakukan kumaha? Saur abdi bapak, orang sholat berjamaah abdi henteu. Wes, pahalanya bisa berlipat ganda, kemudian dosanya juga bisa berlipat-lipat. Makanya ada 3 orang yang mudah masuk neraka. 1 adalah penguasa. Ini 3 orang ini, 3 kelompok ini mudah masuk surga tanpa hisab. Pun juga masuk neraka juga bisa tanpa hisab. Bisa langsung babarengan ya, sesarangan itu Pak. 1 adalah sultan yang adil, raja, presiden yang adil. Apabila dia adil, tidak ada rakyat yang sengsara, semua dalam kondisi makmur, maka salah satu ciri dari penghuni surga. Yang mengamalkan ini siapa? Dulu adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian para khulafaur rasyidin yang betul-betul berusaha untuk memimpin secara adil. Dan kita banyak mengetahui, mengenal kisahnya Umar bin Khattab yang luar biasa adil kan. Beliau hidup zuhud sederhana. Kalau seandainya memang bukan perkara yang memang ditugaskan atau menjadi hak beliau, beliau tidak mengambil. Bahkan diceritakan beliau itu hanya punya 2 baju, 1 yang dipakai, 1 yang dijemur. Umar bin Khattab seorang khalifah itu. Makanya salah satu kisahnya itu dari bangsa dari bangsa Majusi, dari bangsa Romawi, kemudian ingin melihat, ingin bertemu langsung dengan Umar bin Khattab. Yang terbayangkan istana megah, kemudian banyak pengawal, jubahnya terbuat dari emas, luar biasa. Tapi pada saat masuk ke kota Madinah, di perasaan tidak ada gemerlap seperti di kaum mereka. Begitu masuk, ada orang yang sedang tidur di bawah pohon korma. Ditanya kan, pami orang mah ya punten, abi pada itu maros. Pami Umar bin Khattab khalifah Amirul Mukminin paling mana bumina? Begitu ditanya, bapak di mana ya? Awi itu di tebilah pokoknya nama utusan. Tebih, begitu ditaruh sudah badai peryogi kasah bapak ke Amirul Mukminin. Tunjukkanlah aku istananya. Ditinggalikan istana, kemudian ditinggalikan pengawal-pengawalnya, macam-macam seperti kerajaan pada umumnya gitu Pak. Bangsa-bangsa Romawi pada saat itu. Tapi kemudian setelah dikatakan akulah Amirul Mukminin itu, pas begitu ningali teh, iyalah rasa apa jelema gelo apa kumaha ya kan gitu. Pami urang malah gitu.
Begitu Pak. Gelo sih Gana kok mengaku-ngaku Amirul Mukminin, padahal penampilannya seperti itu. Dan ini yang seharusnya menjadi ibrah pelajaran kepada raja-raja muslim atau presiden-presiden muslim. Seperti inilah memang akhlaknya. Tapi sekarang bagaimana? Seperti itulah. Omon-omon ya. Aduh, luar biasa. Sudah jauh Pak kita. Kalau melihat sejarah, kemudian kita tempel dengan masa kini, itu sudah jauh. Kadang-kadang saya sendiri, nih masa sendiri Pak, itu kadang-kadang suka hopeless gitu. Suka merasa seperti putus asa melihat, aduh, kok jauh sekali gitu Pak. Dulu itu Pak, Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Umar. Punya anak, itu punya usaha, yaitu ternak sapi. Pami urang mah ayeuna ya, sapi onta gitu. Kemudian anaknya ini Pak, itu menjual ke pasar. Menjual nih ke pasar nih, seperti biasa berdagang Pak, ya muamalah lah, muamalah. Nah, bapaknya kan seorang khalifah. Bapaknya seorang khalifah nih. Kemudian ditanya si anaknya ini, kamu menjual ke orang lain itu harganya berapa? Ditanya, takutnya apa? Bawa-bawa nama bapak Pak. Ya, anak khalifah ya. Ya harganya sekian. Kudu meuli mana teh? Nah, mun teu meuli kan diduruk umpama. Kalau diacak-acak umpama. Nah gitu Pak. Takutnya apa? Takutnya kolusi, nepotisme yang terjadi seperti sekarang. Bahkan kemudian ada satu waktu, datang Umar bin Khattab ke rumah anaknya Abdullah bin Umar ini. Kemudian lihat anaknya sedang makan daging, Pak. Marah Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, Abdullah, itu kamu daging dari mana? Kemudian kata anaknya ini, ya ini dapat beli gitu kan. Kata Umar bin Khattab, apakah pantas ketika orang lain banyak masyarakat yang makannya, kalau kita sekarang makan nasi aking, kamu enak-enak makan daging, disimpan lagi Pak, itu dibuang. Luar biasa. Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita, di keluarganya itu tidak boleh ada nepotisme. Iya mah pokoknya nama dijelaskan begitu. Pokoknya nama begitulah. Pokoknya begitulah. Pertama di Abril itu di Banten, di negara Konoha cina kan. Padahal dalam Islam Pak, tidak boleh atas nama seorang bapak kemudian membawa nama besar bapak itu untuk berpolitik, kemudian untuk berdagang. Dan itu layak zolim. Layak kita katakan zolim Pak itu. Karena sudah tidak sesuai. Kenapa? Karena sesungguhnya masih banyak orang yang lebih berhak. Zolim itu Pak. Jauh kan? Jauh Pak dengan syariat Islam. Dan Abdullah bin Umar ini Pak nanti, karena memang didikan Umar bin Khattab itu sangat keras, maka setelahnya nanti semua masyarakat pada saat itu sepakat bahwa Umar bin Khattab ini adalah raja yang adil. Raja yang adil. Bahkan sepeninggalnya masih meninggalkan hutang yang kemudian dibayar oleh negara, Baitul Mal. Saking memang tidak mau menerima upah dari negara. Kalaupun mengambil itu cuma seala kadarnya untuk hidup, tidak berlebihan Pak. Luar biasa. Kami orang kumaha Pak, mengpang-mengpeng Pak. Mengpang-mengpeng kabeh pokoknya mah. Bahkan di Abi mah di itu pulau begerek di sertifikatan. Waduh, luar biasa. Bagaimana penjelasan ulama salaf Pak, tentang iman ini? Ini kata Imam Bukhari Pak. Aku ini sudah bertemu dengan 1000 ulama. Dan tidak ada seorang pun dari mereka berselisih tentang makna iman ini adalah ucapan amal. Kemudian bertambah dan berkurang. Apa artinya Pak? Bahwa iman itu tidak cuma sekedar di hati, tapi harus diucapkan kemudian dilakukan menjadi amal soleh. Itu sudah kesepakatan ulama. Tidak ada satupun yang menolak, kata Imam Bukhari, pengertian dari hadis ini.
Kemudian iman juga bisa bertambah dan berkurang. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, naiknya iman karena ibadah dan berkurangnya iman karena maksiat. Seperti itu. Bisa dilihat di kitab Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah oleh Al-Lilakai. Kemudian, apa makna istiqomah? Nah, ini istiqomah, Pak. Itu biasanya kita ucap di sholat. Mana kalimat ucap di sholat? Apal tuh, Pak? Wah, berarti cuman apal lisan nih, Pak. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mustaqim itu, Pak, itu asal katanya dari istaqoma yastaqimu istiqomatan mustaqimun. Mustaqimun itu orangnya. Isim fa'il kalau dalam ilmu nahwu, kalau dalam ilmu shorof. Mustaqim. Mustaqim itu adalah orang yang berjalan lurus. Orang yang mengerjakan yang benar. Itu mustaqim namanya. Mustaqim. Kami Bapak ditaros, Bapak badai ka mana? Ihdinas siratal mustaqim. Itu. Jalan tol. Ihdinas siratal mustaqim. Badai ka jalan anu lurus. Orang yang lurus, Pak, itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk tidak belok kiri, belok kanan. Apakah yang cabang jalan itu banyak? Banyak. Makanya nanti setan itu salah satu tugasnya di dunia adalah memberikan banyak belokan atau jalan yang menyimpang, banyak. Begitu. Dan orang yang mustaqim, yang lurus itu adalah orang yang tetap pada jalan ini, jalan yang lurus ini. Istiqomah namanya. Jadi istiqomah itu adalah berpegang teguh pada sesuatu. Kami Bapak ayeuna misalkan sirena eta we tegentos, eta istiqomah. Itu, Pak, istiqomah berarti. Kalau rasa namina istiqomah. Istiqomah itu berpegang teguh pada sesuatu. Itu istiqomah. Carita eta teh, Pak. Pas bahasa eta tsunami di Aceh, tsunami di mana, di Banten kan hari itu. Aya jalmi anu nyepengan karena nanti karena tihang. Karena tihang begitu ombak 5 meter gitu kan. Nyepengan dapat. Wah, kuat. Nah, itulah istiqomah. Ustaz, abdi alhamdulillah ayeuna teh istiqomah abok mah. Itu istiqomah sanes, Pak. Istiqomah. Ayeuna kumaha damal teh alhamdulillah abdi masih maok ayeuna teh. Alhamdulillah ayeuna masih janten bajing loncat umpama. Itu istiqomah di kemaksiatan. Bisa nggak disebut istiqomah? Nggak bisa, Pak. Istiqomah itu hanya dalam bitto'ah, ya, dalam ketaatan. Tidak bisa kita katakan istiqomah dalam hal keburukan. Nah, ini definisinya begitu, Pak. Al-istiqomatun itu adalah secara bahasa bermakna tegak, lurus, konsisten. Istiqomah namanya. Dalam istilah syariat nih, dalam istilah syariat berarti berpegang teguh dan terus-menerus berada di jalan kebenaran. Nah, itu namanya istiqomah. Jadi tidak bisa alhamdulillah ayeuna abdi masih istiqomah korupsi. Wah, tidak bisa istiqomah disebutkan di dalam maksiat. Hanya berlaku dalam keadaan benar, kebenaran gitu. Kemudian bagaimana pahala orang-orang yang istiqomah ini, Pak? Ini diceritakan di surah Fusilat di ayat 30. Fusilat, surat Fusilat. Allah katakan begini, innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata, Rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah, maka malaikat pun turun. Allah takhafu, kemudian mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nih, Pak, pahala orang-orang yang istiqomah. Pertanyaan saya begini. Apakah kita yakin kita akan masuk surga? Belum tentu.
Tetapi Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah ke masjid, istiqomah ngaji, istiqomah membaca Quran, istiqomah melakukan amal kebaikan. Pada saat sakaratul maut, ini Fusilat ini Pak, di ayat 30 menjelaskan, pada saat kita berada dalam sakaratul maut, kita itu dalam kondisi khawatir, takut yang luar biasa Pak. Kami itu percantan mangga, badai payunan Pak. Jadi pada saat sakaratul maut itu Pak, kita itu mengalami sesuatu hal yang luar biasa, takut, kemudian sedih. Apa ketakutannya? Kita takut kalau kita tidak masuk surga. Jadi begitu sakaratul maut itu kumaha kehidupan orang setelah meninggal itu bagaimana? Wah, itu luar biasa ketakutannya itu. Makanya ada orang yang meninggalnya dalam kondisi seperti tidak tenang. Karena emang takut Pak. Ya orang masih kan rek sare lah gitu, rek sare kan kadang-kadang orang iya gugah deui moal gugah deui moal gitu Pak, itu baru mau tidur lah kan. Kalau meninggal mah selama-lamanya kita terpejam bahkan dikubur. Maka turun malaikat mengabarkan. Apa kata malaikat? Kalau kamu istiqomah dalam kebaikan, Allah takhofu, turun malaikat kepadanya kemudian mengabarkan, kamu jangan bersedih. Tapi saya kan sudah banyak melakukan dosa di masa lalu pada saat saya hidup. Jangan khawatir, dosamu sudah diampuni. Tapi kan saya tidak tahu masa depan saya surga atau neraka. Apa kata malaikat? Jangan khawatir. Engkau sudah diampuni dosa-dosamu. Kemudian Allah telah mengabarkan kepada orang yang istiqomah, wa absyiru bil jannah. Kamu akan mendapatkan surga itu disebabkan karena istiqomah kamu dalam melakukan ibadah semasa kamu hidup. Jadi kita istiqomah ke masjid ini Pak, itu dalam rangka apa? Kita ringan dalam sakaratul maut, kita mendapatkan kebahagiaan di sana Pak, karena kita tidak tahu kehidupan kita akhirnya seperti apa. Tapi dengan istiqomah kita mengaji, membaca Quran, melakukan amal ibadah yang banyak, mudah-mudahan wa absyiru bil jannah, kita diceritakan, diperlihatkan nanti apa pada saat sakaratul maut dan kemudian kita tersenyum. Ingin Pak? Nah, begitu Pak. Luar biasa. Allati kuntum tu'adun, dan kata Allah itulah yang dijanjikan. Sekarang saya tanya Pak, Allah kalau berjanji pasti ditepati nggak? Ya udah, ambil ayat ini untuk kemudian nanti kita akan dengan menjadi dasar kita istiqomah. Kalau seandainya tidak ada, kita bisa tuntut ini. Ya Allah, dulu Engkau menjanjikan kepada kami, kalau seandainya kami istiqomah di dalam ibadah, kami akan masuk surga. Jadi begitu nanti ditanya di alam kubur, man rabbuka? Oh bla 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 ditanya itu. Salah satunya adalah kita bisa mengatakan, saya selama hidup ini beristiqomah di dalam menjalankan ibadah. Ibadah itu menyembah siapa? Menyembah Allah. Kenapa kamu masih mengatakan Tuhanku siapa? Jadi bisa naros balik apakah malaikat munkar nakir. Masih nanya cik orang teh, orang ibadah selama di dunia teh pikeun saha kitu. Sujud orang teh pikeun saha kitu. Jadi dengan santainya kita bisa menjawab Allah dengan santai Pak. Maka ini harus menjadi pelecut dari amal ibadah kita supaya kita dalam keadaan istiqomah. Kemudian apa kata ulama tentang istiqomah ini? Ini menarik juga penjelasan ulama. Sulukus siratil mustaqim. Jadi yang disebut dengan istiqomah itu adalah berjalan di atas yang lurus. Itu istiqomah namanya Pak. Lurus. Yaitu agama yang benar. Jadi pertama, Bapak agamanya harus benar. Baru kemudian nanti ngomong. Jadi iman dulu, agama dulu nih. Agamanya harus Islam dulu. Tanpa menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Berarti lurus itu tanpa ke kanan maupun ke kiri. Sumpang-simpang orang apa? Berarti pami bapak sumpang simpang tak goes sumpang simpang berarti tersanes mustaqim apa itu gorengan heula kan jurigna pun didinya Pak
Dan naon hartosna tuh, begitu bakar kalori nambah 20-100 kalori. Naon hartosna tuh. Jadi istiqomah itu berjalan di atas jalan lurus tanpa belok kiri belok kanan. Lempeng. Qul amantu billahi summastaqim. Ada dua kata yang oleh Abu Amr ini dikatakan yang tidak akan pernah ditanyakan kepada orang lain selain Nabi, yaitu kata Nabi, qul, katakan saya beriman, dan yang kedua istiqomah. Cuman dua, Pak. Cuman dua, iman dan istiqomah. Kalau sudah beriman, istiqomah, udah itu aja cara kita untuk selamat. Setelah beriman, istiqomah. Jadi pami ayeuna urang tos ngaosna alhamdulillah rajin, ka masjidna rajin, istiqomah we didinya, Pak. Mudah-mudahan jalan surga kita itu di situ. Begitu jalan, aya misalkan cai, teras leueur gitu kan, di soledat nya maot. Nah, itu mudah-mudahan jalan surga kita di situ. Nah, doa kita yang diajarkan Nabi apa? Ada, Pak. Nah, biasa saya baca ini, Pak. Kami baca, Bapak baca doa istiqomah kumaha apa? Apal teu? Bacaan apa? Allahumma sabbit nabil iman, wa sabbit nabil tauhid, wa sabbit nabil ma'rifah, wa sabbit ala dinil Islam. Pausan siga nama eta panjang teuing. Nu gampil we, nu opat kata, nu opat lafaz. Allahumma sabbitni ala dinik. Ulangi, Allahumma sabbitni ala dinik. Ulangi, Allahumma sabbitni ala dinik. Itu Nabi mengajarkan hadis sahih, Pak. Hadis sahih. Allahumma sabbitni ala dinik. 4 kata, 4 lafaz. Allahumma sabbitni ala dinik. Ya, hafalkan itu, Pak. Ala dinik. Dinika. Dinik. Boleh diwakaf dinik. Ya, ala dinika. Itu meminta untuk istiqomah itu, Pak. Karena khawatirnya begitu kita di akhir hayat, oleng, Pak. Takutnya begitu. Beda. Kalau Rabbana la tuzigh qulubana itu meminta untuk tidak disimpangkan lagi setelah mendapatkan hidayah. Ini Bapak umpama, Bapak ayeuna mah tekenging umpama nyandak buah padudung umpama. Nah itu sudah diberikan hidayah, maka kita meminta untuk ditetapkan pada hidayah itu. Kalau kita dalam kondisi sudah menerima kebenaran, tetap dalam kebenaran. Nah itu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka dan seterusnya. Nah, kalau ini khusus kita ditetapkan di dalam ibadah kita, di dalam agama kita, untuk sumpang simpang deui gitu. Kami orang tos kamasi merasa nikmat, mudah-mudahan akan selamanya seperti itu sampai kemudian kita akhir hayat. Kenapa, Pak, demikian? Karena di perjalanan seringkali kita merasa bosan, dan bosan amat masih deui. Kami kedah nyarios mah gitu, Pak, kami kenging mah. Bosen kan, Pak Juhri deui imaman umpama ya mah gitu. Tepang ieu deui Pak Haji deui umpama. Jadi ini bisa bosan, Pak. Sesuatu yang rutinitas itu bisa menyebabkan bosan. Maka kemudian Nabi mengajarkan Allahumma sabbitni ala dinik. Kita minta ditetapkan. Nah, Pak ya, atel. Begitu barangkali, Pak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita insya Allah lanjut di minggu depan. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di minggu depan dan dipersiapkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.